Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Sahara dari kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu kimia dan menyebutkan alat-alat lab dalam laboratorium beserta fungsinya. Apa sih yang kalian ketahui tentang ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai hal tentang materi. Salah satu contohnya adalah struktur materi, sifat materi, wujud materi, perubahan materi, penggolongan materi, susunan materi, dan energi yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Berikut alat-alat lab dalam laboratorium beserta fungsinya. Tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi mengumpulkan 1, 2, atau lebih dalam jumlah yang sedikit. Kemudian rak tabung berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi itu sendiri. Lalu gelas kimia menampung volume larutan tertentu dari suatu zat. Kemudian gelas ukur berfungsi mengukur volume larutan. Lanjut, labu Erlenmeyer berfungsi menampung larutan dalam volume tertentu yang biasanya digunakan pada eksperimen titrasi. Kemudian spatula mengambil zat padat dalam jumlah sedikit. Kemudian kaca arloji, alas dalam menimbang massa atau suatu zat di neraca analitik. Neraca analitik berfungsi untuk mengukur massa suatu zat. Kemudian penjepit statif untuk menyangga buret, misalnya pada eksperimen titrasi. Kemudian tiang statif berfungsi untuk menyangga buret. Kemudian pipet tetes berfungsi mengambil volume dalam jumlah sedikit. Lalu pipet volumetri sama seperti pipet tetes untuk mengambil suatu volume larutan. Bedanya kita ambil melalui pipet volumetri sudah berdasarkan dari ukuran itu sendiri. Kemudian penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika diperlukan pemanasan pada zat yang terdapat pada tabung reaksi tersebut. Kemudian penjepit besar sama seperti penjepit tabung reaksi. Kemudian corong, alat bantu menuangkan jumlah volume larutan. Kemudian kawat kasa. Kawat kasa berfungsi menahan beker atau labu ketika proses pemanasan. Kemudian pembakar bunsen. Pembakar bunsen berfungsi untuk uji kuantitatif pada sampel uji yang memerlukan proses pemanasan. Kemudian mortar dan alu berfungsi menghaluskan atau menggerus suatu benda atau zat. Kemudian di sini saya akan menampilkan simbol dan label dalam laboratorium. Bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium memiliki sifat yang beraneka ragam. Di antara sifat-sifatnya tersebut, ada beberapa di antaranya yang ternyata dapat membahayakan bagi kesehatan, keselamatan, bahkan sampai lingkungan. Yang pertama, eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxidizing. Kemudian, flammable atau mudah terbakar. Simbol bahan kimia yang di samping menunjukkan bahan-bahan tersebut bersifat mudah terbakar atau flammable. Kemudian yang keempat, toksik atau beracun. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis. Kemudian yang kelima, harmful iritan atau bahaya iritasi. Simbol bahan kimia di samping sebetulnya terbagi menjadi 2 kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan atau inhalasi, melalui mulut, ingestion, dan melalui kontak kulit. Contoh bahan dengan kode XN misalnya peridin, sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflamasi jika bahan kontak
langsung dengan kulit dan selaput lendir. Kemudian yang keenam, korosif atau dapat merusak jaringan hidup. Kemudian yang ketujuh, dangers for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol kimia pada gambar di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Mungkin ini saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.